Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufiya Nafisa Safrain. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi persuasif dengan judul Etika dalam komunikasi kehidupan manusia itu sering banget dipengaruhi dengan komunikasi sendiri dan terpengaruh oleh komunikasi orang lain. Dan dalam komunikasi tentu kita harus mengedepankan etika. Etika yang berlaku dalam masyarakat. Apa sih etika itu? Etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai serta moral yang mencakup benar atau salah, baik atau buruknya, dan tanggung jawab. Etika itu dibedakan dalam 3 pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, lalu ada kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat dalam melaksanakan komunikasi persuasif. Hal-hal penting yang harus diperhatikan itu adalah etika, karena komunikasi persuasif itu merupakan metode penyampaian pesan dengan informasi yang menjangkau secara massal. Etika juga hanya jangan kalian ketahui, tapi etika juga harus untuk diterapkan secara baik dan tepat juga. Dalam komunikasi persuasif Indonesia, kenapa sih komunikasi persuasif itu penting buat kita pelajari? Karena komunikasi persuasif ini bisa menjadi penentu kita kepada kesuksesan di masa depan. Dan juga karena komunikasi persuasif itu memiliki hal-hal yang menarik seperti spartos dan ethos daripada logonya, dan dirancang khusus untuk mempengaruhi manusia lewat cara bicara, tulisan, maupun gambar. Sekalipun etika komunikasi persuasif ini menyampaikan pesan yang membujuk atau mempengaruhi seseorang untuk merubah sikap dan perilaku mereka, komunikasi persuasif ini tidak boleh memaksa dan membohongi audiensnya. Persuasif memiliki 3 unsur utama, yaitu ethos, pagos, dan logos. Ethos adalah karakter atau kredibilitas dari pembicara bahwa pembicara memang ahli di bidangnya dan dapat dipercaya oleh audiens. Atos adalah emosi yang dimiliki oleh pembicara. Logos adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembicara harus masuk akal sehingga audiensnya yakin dengan apa yang pesan yang dituju oleh pembicara. Komunikasi yang benar adalah persuasif yang tidak memaksa, membohongi, atau memberikan informasi yang tidak jujur, agar komunikasi persuasif sesuai dengan yang benar. Dalam komunikasi persuasif, etika adalah nilai atau norma yang menjadi pegangan mengenai benar dan salah perilaku atau tindakan seseorang. Dengan adanya etika, kita dapat lebih menghargai orang lain. Etika periklanan diatur oleh FPI ketika periklanan Indonesia diawasi oleh Front Periklanan Indonesia. Terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika periklanan. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 Ayat 1A. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas dan kuantitas, bahan kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa, serta ketetapan waktu penerimaan barang atau jasa. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 13 Ayat 1B. Perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 1. Periklanan mengeksploitasi orang. Eksploitasi memberikan gambaran yang negatif, tapi tidak semua iklan mengeksploitasi. Begitu banyak seperti membimbing konsumen terhadap hasil yang diinginkan. Mengeksploitasi seseorang tanpa izin dari orang tersebut merupakan suatu pelanggaran. Yang kedua, tidak dapat memujuk orang dengan menakut-nakuti mereka. Kita tidak dapat membujuk atau mempengaruhi orang lain hanya dengan menakut-nakuti mereka. Banyak orang yang berpendapat bahwa dengan memberikan ancaman kepada seseorang dapat membuat mereka jerah. Tetapi, hal yang sebaiknya kita lakukan adalah menyarankan atau membicarakannya baik-baik bahwa hal tersebut merupakan perlindungan untuk diri mereka agar terhindar dari bahaya. Yang ketiga, kunci untuk menjadi persuasif adalah daya tarik fisik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa kredibilitas atau karakter dari seseorang dapat meningkatkan daya tarik. Tindakan ini dinilai berdasarkan apakah tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi yang lebih positif daripada konsekuensi negatif. Yang kedua, deontologis, menekankan pada tugas moral kewajiban universal
sebagai tujuan dalam dan dari mereka sendiri. Kasus yang kami angkat adalah kasus tentang klinik Tongfang. Klinik Tongfang merupakan klinik yang pengobatannya menggunakan TCM atau Traditional Chinese Medicine. Pengobatan yang diberikan berupa ramuan teh herbal tradisional. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, itu berasal dari diri saya sendiri, dan apabila terdapat kelebihan, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri.